bagian ini adalah sama dengan cermin cembungnya, tetapi yang bagian dalamnya ini merupakan cermin cekung. Kalau adik-adik punya sendok seperti ini, yang sebelah dalam ini juga cermin cekung, dan di depannya atau yang di sebelah sini itu merupakan cermin cembung. Kalau yang ini tadi itu bola yang bulat, kalau ini itu bola yang lonjong. Ada cermin datar seperti ini, berdiri di depan cermin seperti ini. Kalau ini cerminnya, adik-adik berdiri, maka di belakang cermin itu ada bayangan adik-adik yang sama besarnya. Kemudian bagaimana cara menerangkan kenapa gambarnya hanya ada di depannya saja. Jadi kalau adik-adik berdiri di depan cermin, ya, ini selalu gambarnya di belakang cermin ini datar, ya. Kalau adik-adik berdiri di sebelah sini, maka benda yang ada di sebelah sini nggak kelihatan, karena benda yang sebelah sini itu bayangannya ada di sini, benda yang sebelah sini bayangannya ada di sini. Karena itu kalau adik-adik menggunakan cermin datar seperti ini, bayangan itu hanya persis di depannya ini. Jadi kalau ini kita ambil garis lurus begini, jadi kalau adik-adik berdiri di sini, ya ini saja. Jadi kalau adik-adik ingin melihat benda yang ada di sini, maka adik-adik harus bergeser ke sini, ya, supaya bisa lihat bayangan yang di sini, maka adik-adik bergeser kemari. Bagaimana kalau adik-adik menggunakan cermin cembung yang ada di jalanan, ya, sudah adik-adik lihat bayangannya seperti apa. Nanti bayangannya akan seperti ini. Jadi bayangannya akan lebih kecil. Jadi kalau adik-adik berdiri di sini, bayangannya di belakang cermin akan lebih kecil. Dan bagaimana bayangan pada cermin cembung ini? Kalau ini cermin cembungnya, ya, maka kalau adik-adik berada di sini, ya, adik-adik bisa lihat benda yang ada di sini itu bayangannya ada di sini. Benda yang ada di sini bayangannya ada di sini. Jadi bayangan yang ada di cermin cembung itu akan lebih lebar. Bayangannya itu selebar sudut ini. Ininya makin cembung, maka bayangan bendanya yang terlihat di sini di belakang cermin itu lebih banyak. Kalau cermin cekung bagaimana? Jadi kalau cermin cekung itu kalau dia berada di lebih jauh dari titik apinya, maka bayangannya akan terbalik seperti ini, ya. Jadi kenapa terbalik? Seperti ini kan? Jadi kalau adik-adik berada di depan ini, maka bayangannya akan terbalik. Jadi seperti tadi. Lalu bagaimana kalau letaknya? Jadi adik-adik berdiri di depan titik api ini, maka bayangannya akan tegak seperti ini. Lalu bayangan dari cermin cekung ini, jadi kalau bendanya di sini, dia juga ada di sini, ya. Tapi terbalik atau enggak itu tergantung dari letak ini, ya, di depan titik api, atau lebih kecil dari titik apinya atau lebih besar dari titik apinya. Jadi kalau seperti ini, ya, kalau ini titik apinya, kalau di daerah ini nanti bayangannya yang terjadi di sini itu terbalik, ya. Dia kadang-kadang diperbesar. Jadi kalau pas di daerah sini, ini bayangannya akan diperbesar. Tapi kalau adik-adik berdiri di sebelah sini, bayangannya akan diperkecil, tapi tetap terbalik di sininya, ya. Tapi kalau nanti adik-adik berdiri di depan titik api ini, jadi di daerah sini, maka adik-adik bayangannya akan tegak. Apakah ini ditidurkan seperti ini atau sendoknya diberdirikan? Itu bayangannya beda, satunya gemuk, satunya kurus gitu. Sudah jelaskan adik-adik? Jadi ini adalah gambar dua cermin. Yang sebelah kanan ini menggunakan cermin cembung, yang di sebelah kiri menggunakan cermin cekung, ya. Kelengkungannya
cukup besar, jadi jari-jarinya besar. Ya, kelihatan kan? Kalau ini kelihatan bahwa bangkunya ngadepnya ke bawah, kalau ini bangkunya ngadepnya ke atas. Selamat siang, sampai ketemu lagi.